Di periode ini calon presiden mana yang apakah mau melanjutkan atau mau perubahan. Nah, akhirnya oke lah. Kalau dilanjutkan ya kondisinya pasti akan melanjutkan, semakin susah, semakin turun lagi. Iya, oke lah, kita konsep perubahan. Masalah hasil walau alam. Yang penting perubahan dulu lah, perubahan. Ya, akhirnya kemudian kita memutuskan ke pasangan calon yang mengusung perubahan. Jadi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersama Pak Mukhlis ya, yang punya gawe mengumpulkan pengusaha-pengusaha sudah mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, sekarang ke Sumatera, Kalimantan sudah, dan besok kita akan ulangin lagi ya. Dan luar biasa, beliau bisa bukan memprakarsa tetapi mendaulat ya para pengusaha itu untuk melakukan satu deklarasi untuk kebaikan para pengusaha-pengusaha ini demi masa yang akan datang. Nah, tentu Pak Mukhlis ya, bisa menceritakan maksud dari perjalanan mengumpulkan para pengusaha ini. Tentu punya tujuan yang mulia. Kalau presidennya sudah berani seperti itu, Pak Sekjennya pasti harus berani mengapa alasan mendeklarasi pada salah satu paslon yang sedang terjadi. Silakan Pak Edi mungkin ngomong. Siap. Ya, jadi dalam IPF itu ada 4 yang dibangun. Bangun diri. Nah, ini tentang personal orang-orangnya. Bangun keluarga para anggotanya. Kemudian bangun bisnis. Bisnis ini yang selalu kita dorong teman-teman ini bisa bisnis layaknya bisnis kelas dunia, tapi juga selaku seorang muslim yang pertama. Ya, yang keempat, membangun agama dan bangsa. Nah, di clue terakhir bangsa ini, maka setiap kader-kader IPF itu harus selalu berkontribusi terhadap bangsa Indonesia ini, termasuk 2019, 2014 dan 2024 ini mau tidak mau kita harus ambil bagian dalam pembangunan agama dan bangsa ini. Itu yang mendasari kenapa kita selalu ikut berkontribusi untuk pembangunan agama dan bangsa Indonesia ini. Dalam 5 tahun terakhir pada konteks yang kedua tadi, kontribusi pada bangsa dan negara, apa yang dirasakan situasi kenegaraan, kebangsaan kita, situasi beragama kita dalam 5 tahun terakhir? 5 tahun terakhir, banyak teman yang terkoreksi secara bisnisnya. Jadi kalau terkoreksi itu rasanya kan nggak enak. Bisnisnya turun, kondisi nggak nyaman, jualan susah. Kemudian yang dilihat itu hanya segelintir orang, kapital lah, tapi kapitalisme itu kan kita nggak ingin seperti itu. Nah, itu yang kemudian menjadikan lah kok kayak gini kondisinya, kalau diteruskan ya nggak nyaman sih. Nah, makanya kemudian di periode ini calon presiden mana yang apakah mau melanjutkan atau mau perubahan. Nah, akhirnya oke lah. Kalau dilanjutkan ya kondisinya pasti akan melanjutkan, semakin susah, semakin turun lagi. Iya, oke lah, kita konsep perubahan. Masalah hasil walau alam. Yang penting perubahan dulu lah, perubahan. Ya, akhirnya kemudian kita memutuskan ke pasangan calon yang mengusung perubahan. Jadi ini bukan mengkoreksi keadaan bisnis yang terpuruk atau tidak menguntungkan, tetapi bicara juga tentang krisis spiritual yang dan bernegara yang masuk dengan melanggar etika. Iya, benar. Karakter. Jadi di IPF itu yang dibangun itu karakter pengusahanya. Jadi kalau karakter pengusahanya jadi, maka insya Allah jalan nih semua, termasuk dalam bangsa dan negara ini. Kalau karakter masyarakatnya karakter pemimpin pemangku kebijakannya bagus, maka insya Allah bangsa dan negara ini akan jalan bagus. Leadership kepemimpinan, nah itu yang selalu kita tanamkan kepada seluruh kader, dan kita ingin mewarnai yang ada di negara Indonesia ini. Paling tidak kalau ada orang yang mau bergerak dan mau ambil bagian, maka kami ada di dalamnya. Pertanyaan saya yang masuk ke barang dengan harapan seperti itu, peran aktif seperti apa yang dilakukan para pengusaha? Bukan cuma berharap begini, tapi peran aktifnya apa? Untuk mewujudkan itu semua. Yang pertama kita selalu berkontribusi.
sebagai dengan kekuatan kami tentunya kita bangun teman-teman pengusahanya. Kita bangun teman-teman agar bisnisnya kuat. Baik itu bisnis secara perseorangan, pribadinya maupun bisnis secara kebersamaan. Itu selalu kita bangun. Nah, itu yang selalu kemudian bagaimana kita bisa menginisiasi agar bisnis-bisnis yang ada di Indonesia ini banyak dikuasai dan dimiliki oleh orang-orang Indonesia. Nah, itu yang kemudian jangan pernah hanya bermain. Pak Ibi sering bilang, ya oke lah bermain kelas RT, oke lah. Tapi ya jangan semuanya. Bermain kelas kecamatan, oke lah. Tapi jangan semuanya. Ya kita pengen teman-teman bermain kelas nasional maupun global. Nah itu yang kemudian, oke yuk kader-kader bermainlah secara nasional bahkan global biar lini bisnis yang ada di negara Indonesia itu banyak kita berkontribusi di sana. Luar biasa IBF ya. Saya kira ini sangat diperlukan. Pengusaha-pengusaha kecil yang baru muncul, ada semacam IBF kan mereka ingin menyantolkan, kemudian dapat wawasan. Ini saya kira satu perbuatan amal yang luar biasa. Semoga IBF ke depan tetap berfungsi ya, menjadi perekat dari pengusaha-pengusaha. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.